Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Berhasil Channel. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah KKN di Desa Kenari. Pada musim panas tahun 2009, 6 mahasiswa dari Universitas Nusa Indah menjalani program kuliah kerja nyata di sebuah desa terpencil di Jawa Timur. Nama desa itu adalah Desa Kenari, sebuah desa kecil yang terletak di kaki bukit, jauh dari keramaian kota dan dikelilingi oleh hutan lebat. Desa ini terkenal dengan keindahan alamnya, namun juga diliputi oleh cerita-cerita misterius yang beredar di kalangan penduduk sekitar. Kelompok KKN yang terdiri dari Doni, Rini, Budi, Ayu, Rudi, dan Risa tiba di desa itu dengan penuh semangat. Mereka disambut baik oleh kepala desa dan beberapa warga yang menunjukkan kehangatan dan keramah tamahan. Namun ada sesuatu yang terasa aneh di desa itu. Meskipun penduduknya tampak ramah, mereka seolah menyembunyikan sesuatu. Hari pertama di desa dimulai dengan kegiatan yang biasa, seperti mengenal lingkungan sekitar, bertemu dengan tokoh-tokoh penting, dan mengunjungi sekolah tempat mereka akan mengajar. Desa Kenari terlihat damai pada siang hari, namun saat malam tiba, suasana berubah menjadi berbeda. Hembusan angin yang kencang tanpa ada pemberitahuan, dan suara gemerisik daun yang bergerak seolah tidak biasa. Warga desa tampak biasa saja, namun ada keraguan yang menghinggapi hati mereka yang baru pertama kali datang. Pada malam kedua, Doni yang penasaran dengan cerita-cerita aneh yang didengarnya, memutuskan untuk menjelajahi desa. Ia ingin tahu lebih banyak tentang desa apa yang sebenarnya terjadi di Desa Kenari. Setelah selesai mengerjakan tugas kelompok, Doni berjalan sendirian menuju arah hutan yang terletak di pinggiran desa. Ia mendengar suara gamelan yang terdengar samar, seolah berasal dari dalam hutan, meskipun tidak ada seorang pun yang tampak memainkannya. Dengan langkah hati-hati, Doni melangkah mengikuti suara itu. Semakin jauh ia masuk ke dalam hutan, semakin dalam ia berjalan. Suara itu semakin jelas, tetapi yang membuatnya semakin terkejut adalah suara itu tidak berasal dari satu tempat, melainkan bergerak seolah mengikuti langkahnya. Doni merasa ada sesuatu yang mengawasi, namun rasa penasaran membuatnya tetap melangkah. Akhirnya setelah beberapa waktu berjalan, ia tiba di sebuah lapangan terbuka di tengah hutan. Di sana ia melihat sebuah pemandangan yang membuatnya terperangah. Sebuah kelompok orang sedang menari di tengah-tengah lingkaran api yang sangat terang. Mereka mengenakan pakaian tradisional Jawa, dengan topeng dan kain yang penuh dengan corak yang sangat unik. Gerakan mereka sangat aneh dan terkesan tidak manusiawi, seolah-olah mereka sedang berada dalam sebuah ritual yang tidak boleh diganggu. Suara gamelan terdengar semakin keras, namun tidak ada alat musik yang tampak. Di tengah-tengah kelompok itu, ada seorang wanita yang berdiri dengan gaun merah. Wajahnya cantik, namun matanya kosong, seakan tidak ada jiwa di dalamnya. Doni merasa seolah-olah wanita itu melihatnya, meskipun ia tidak bergerak sedikit pun. Wanita itu mendekat kepadanya dengan langkah yang sangat cepat, hampir melayang.
Jangan ikut campur, kata wanita itu dengan suara lembut, namun ada kekuatan yang menakutkan di balik kata-katanya. Kembali sebelum semuanya terlambat. Tanpa sadar, Doni terperangah dan terjatuh ke tanah. Namun ketika ia berusaha untuk bangkit, semuanya tiba-tiba menghilang. Tarian itu, musik gamelan, bahkan wanita itu. Semua lenyap begitu saja. Hanya ada hutan gelap yang menyelimuti dan angin yang berhembus kencang. Doni merasa ketakutan yang mendalam dan segera berlari kembali ke rumah tempat ia tinggal. Sesampainya di rumah, Doni menceritakan pengalaman mengerikan itu kepada teman-temannya. Namun sebagian besar dari mereka menganggapnya sebagai halusinasi akibat kelelahan atau imajinasi yang dipicu oleh cerita-cerita yang mereka dengar di desa. Hanya Risa yang tampak khawatir. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dan memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Keesokan harinya, Risa bersama dengan Rini mengunjungi rumah seorang nenek tua yang dianggap sebagai orang pintar di desa. Nenek itu dikenal sebagai penjaga tradisi dan cerita lama tentang desa Kenari. Ketika mereka bertanya tentang kisah desa itu, nenek itu tersenyum samar dan berkata, "Desa ini memiliki rahasia yang telah lama terkubur. Ada yang lebih besar daripada yang kalian bayangkan. Penari yang kalian lihat itu bukan manusia. Mereka adalah penjaga, entitas yang sudah ada sejak zaman dahulu." Menurut cerita nenek itu, Desa Kenari dulunya adalah tempat sebuah kerajaan kecil yang penuh dengan ritual-ritual magis. Namun suatu ketika, salah satu raja desa melanggar aturan yang sangat ketat mengenai perjanjian dengan dunia gaib. Ia mencoba memanggil roh-roh untuk memperoleh kekuatan. Namun alih-alih mendapatkan keberuntungan, ia justru membuka jalan bagi makhluk halus yang kemudian menguasai desa tersebut. Sejak saat itu, setiap kali ritual tertentu dilanggar atau orang luar datang dengan niat buruk, makhluk itu akan muncul. Ketika Risa dan Rini kembali ke rumah, mereka mulai merasa ada yang salah. Setiap malam mereka mendengar suara langkah kaki, suara bisikan halus, dan kadang-kadang suara gamelan yang datang dari hutan. Ketegangan di antara kelompok KKN semakin meningkat, terutama ketika Ayu dan Budi merasa kehadiran yang aneh di sekitar mereka. Mereka sering melihat bayangan bergerak cepat di luar jendela dan merasakan angin dingin yang tiba-tiba datang. Suatu malam, kelompok itu memutuskan untuk mengadakan rapat darurat untuk membicarakan apa yang harus mereka lakukan. Saat mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba listrik padam dan rumah yang mereka tinggali menjadi gelap gulita. Suara ketukan pelan terdengar di depan pintu. Dengan hati-hati, Doni membuka pintu, namun tidak ada siapapun di sana. Namun di atas lantai tergeletak sebuah kain merah yang sangat mirip dengan yang dipakai oleh wanita dalam tarian yang ia lihat malam itu. Ketakutan semakin menguasai mereka. Mereka memutuskan untuk segera mengakhiri masa KKN mereka dan meninggalkan desa tersebut. Sebelum pergi, mereka menemui kepala desa dan menceritakan semua yang terjadi. Kepala desa hanya diam dan mengangguk. "Kami sudah lama hidup berdampingan dengan mereka," katanya dengan nada pelan.
Semoga kalian tidak kembali. Mereka meninggalkan Desa Kenari dengan hati yang berat, meski tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Mereka menyadari bahwa ada hal-hal yang lebih besar dari pemahaman manusia biasa yang menguasai tempat itu. Sebuah misteri yang akan tetap terjaga, tersembunyi di balik bayang-bayang pohon dan gemerisik angin yang tak pernah berhenti berhembus. Desa Kenari tetap menjadi legenda yang hidup di kalangan penduduk, dan siapapun yang berani datang ke sana harus siap untuk menghadapi kekuatan yang tak tampak. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.